Alina Siregar dari kelas G. Spesial buat video kali ini aku bakal bahas gimana sih proses pengerjaan pada soal nomor 3 UTS mata kuliah kalkulus. Yuk langsung aja bagaimana proses pengerjaannya. Oke, baik teman-teman, kita mulai dari soal yang pertama. Dari integral parsial, integral x ln x dx, dan u sama dengan ln x, dan df-nya sama dengan x dx. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menurunkan u, di mana u-nya sama dengan ln x, menuju du sama dengan 1 per x dx. Dan df-nya adalah x dx, kita integralkan menjadi f integral x dx 1 per 2x kuadrat. Kemudian kita masukkan rumus dengan rumus integral u df dikurang integral v du. Ini untuk rumusnya. Kemudian kita masukkan rumusnya, maka integral x ln x dx dalam kurung ln x dalam kurung 1 per 2 atau setengah x kuadrat dikurang integral 1 per 2x kuadrat dalam kurung 1 per x dx. Kemudian setelah itu kita sederhanakan perkalian dalam integral baru. Menjadi 1 per 2x kuadrat ln x kurang setengah integral x dx. Kemudian kita selesaikan integral terakhirnya menjadi 1 per 2x kuadrat ln x negatif 1 per 2 dalam kurung 1 per 2x kuadrat plus c. Oke, ini hasil akhir pada integral parsial di soal yang pertama. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, di mana pada soal ini integral theta sekan kuadrat theta d theta, u-nya di sini adalah theta dan df-nya sama dengan sekan kuadrat theta d theta. Langkah yang pertama kita lakukan dengan mencari du dan f. Di sini u-nya sama dengan theta dan du-nya sama dengan d theta. Df-nya sama dengan sekan kuadrat theta d theta menuju phi sama dengan tan theta. Karena turunan dari tan 0 adalah sekan kuadrat 0, sekan kuadrat theta. Kemudian kita masukkan ke rumus parsial, di mana rumus parsialnya adalah integral theta sekan kuadrat theta d theta sama dengan theta tan theta kurang integral tan theta d theta. Kemudian kita selesaikan integral dari tan 0, dari tan theta, dengan mengingat rumus dasarnya integral tan theta d theta sama dengan ln sekan theta. Ini rumus dasarnya untuk rumus dasar parsial. Kemudian ini hasil akhir theta tan theta ln sekan theta plus c. Ini hasil akhir di soal yang kedua. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu integral trigonometri. Di sini terdapat pangkat ganjil, yaitu cos 3. Jika ada faktor ganjil,
Kita pisahkan satu faktor ganjil tersebut untuk dijadikan bagian dari DU, lalu kita ubah sisanya menggunakan identitas sin pangkat 2, X tambah cos pangkat 2, X sama dengan 1. Langkah pertama, kita pecahkan fungsi pangkat ganjil, yaitu integral sin pangkat 6, X cos pangkat 2X cos X dx. Kemudian kita ubah kosinus pangkat 2X menjadi, kita ubah cos pangkat 2X menjadi 1 sin pangkat 2X. Jadi integral sin pangkat 6X 1 sin pangkat 2X jadi cos X dx. Kemudian kita menggunakan metode substitusi. Misalkan U sama dengan sin X, maka DU-nya menjadi cos X dx. Jadi integral U pangkat 6, 1 U pangkat 2, DU sama dengan integral dalam kurung U pangkat 6, U pangkat 8, DU. Ini hasil setelah kita menggunakan metode substitusi, misalkan U sama dengan sin X, maka DU sama dengan cos X dx. Kemudian kita integralkan satu per satu menjadi 1 per 7, U pangkat 7, kurang 1 per 9, U pangkat 9, plus C. Kemudian kembalikan nilai U menjadi sin X, menjadi 1 per 7 sin 7X, minus 1 per 9 sin pangkat 9X plus C. Nah, ini hasil akhir dari jawaban soal yang ketiga. Kemudian kita lanjut pada soal yang berikutnya, yaitu integral cos pangkat 5X sin pangkat 4X dx. Di sini pangkat ganjilnya ada di cos pangkat 5X, jadi kita pisahkan satu faktor cos X sehingga tersisa cos pangkat 4X. Kita pisahkan satu faktor cos X menjadi integral cos pangkat 4X sin 4X cos X dx. Kemudian kita ubah cos pangkat 4X menjadi cos pangkat 2X kuadrat sama dengan dalam kurung 1 minus sin pangkat 2X dalam kurung kuadrat. Kita ubah cos pangkat 4X menjadi dalam kurung cos pangkat 2X dalam kurung kuadrat sama dengan 1 sin kuadrat X kuadrat. Menjadi integral 1 sin pangkat 2X sin pangkat 4X cos X dx. Kemudian kita misalkan U sama dengan sin X, DU-nya sama dengan cos X dx. Menjadi integral dalam kurung 1 U pangkat 2 dalam kurung kuadrat U pangkat 4 DU. Kemudian kita jabarkan kuadratnya terlebih dahulu menjadi 1 U pangkat 2 dalam kurung kuadrat 1 kurang 2 U kuadrat plus U pangkat 4. Kemudian kita kalikan semuanya dengan U pangkat 4. Menjadi integral 1 dikurang 2 U pangkat 2 tambah U pangkat 4. U pangkat 4 DU sama dengan integral U pangkat 4 kurang 2 U pangkat 6 tambah U pangkat 8 DU. Setelah itu integral tadi kita kembalikan ke fungsi asli sin X menjadi 1 per 5 sin 5X kurang 2 per 7 sin 7X tambah 1 per 9 sin pangkat 9X plus C. Hasil akhir di soal yang keempat.
Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini substitusi trigonometri. Substitusi trigonometri digunakan untuk menghilangkan bentuk akar dengan memanfaatkan identitas Pythagoras. Di sini karena bentuk akarnya adalah X pangkat 2 kurang 9, kemudian kita gunakan substitusi X sama dengan 3 sekant theta, dan kita cari turunan dari X yaitu dx. Pertama kita cari turunan dari dx. 3 sekant theta tan theta d theta. Kita sederhanakan dalam bentuk akar terlebih dahulu dengan menggunakan identitas sekant kuadrat theta kurang 1 sama dengan theta sama dengan tan kuadrat theta. Kita sederhanakan sekant kuadrat theta 1 sama dengan tan kuadrat theta. Menjadi X kuadrat 9 sama dengan dalam kurung 3 sekant theta dalam kurung kuadrat kurang 9 sama dengan 9 sekant pangkat 2 theta kurang 1 sama dengan 3 tan theta. Kemudian kita masukkan komponen ke dalam integral. Integral 3 sekant theta tan theta per dalam kurung 9 sekant pangkat 2 theta sama dengan dalam kurung 3 tan theta. Kemudian kita coret faktor yang sama dengan 3 dan tan 0. Sehingga menyisihkan integral sekant 0 per 9 sekant pangkat 2 theta d theta sama dengan integral 1 per 9 sekant theta sama dengan d theta. 1 per 9 integral cos theta d theta. Maka hasil integralnya adalah 1 per 9 sin theta plus c. Ini hasil integralnya. Kemudian kita kembalikan ke variabel x karena sekant theta sama dengan x per 3 atau miring per samping. Maka dengan Pythagoras sisi depan adalah akar x kuadrat 9 sehingga sin x sin theta sama dengan depan per miring. Akar x pangkat 2 kurang 9 per x. Maka hasil akhirnya adalah x kuadrat kurang 9, 9x plus c. Hasil akhir dari substitusi trigonometri yang pertama. Kemudian kita lanjut ke soal yang selanjutnya, di mana integral integral x pangkat 3 akar 9 kurang x pangkat 2 dx dan x-nya sama dengan 3 sin theta. Pertama kita tentukan turunan dari dx. Yaitu 3 cos theta d theta. Kemudian kita sederhanakan akarnya, di mana akarnya yaitu 9 kurang x pangkat 2 sama dengan 9 kurang 9 sin pangkat 2 theta sama dengan 3 cos theta. Kemudian kita substitusikan ke soal, menjadi integral menjadi 3 sin theta dalam kurung kuadrat 3 cos theta 3 cos theta d theta sama dengan 243 integral sin pangkat 3 theta cos pangkat 2 theta d theta.
Kemudian selesaikan dari teknik integral trigonometri ganjil seperti bagian yang 3B. 243 integral sin theta 1 cos pangkat 2 theta sama dengan cos pangkat 2 theta d theta. Kita misalkan U-nya sama dengan cos theta menjadi du-nya minus sin theta d theta. Menjadi minus 243 integral U pangkat 2 U pangkat 4 du sama dengan minus 243 dalam kurung 1/3 U pangkat 3 minus 1/5 U pangkat 5 sama dengan minus 81 cos 3 theta plus 243/5 cos pangkat 5 theta. Kemudian kembalikan ke X, karena sin theta sama dengan 3, X/3, maka sisi sampingnya adalah 9/X pangkat 2, sehingga cos theta sama dengan akar 9 kurang X pangkat 2/3. Maka hasil akhirnya adalah minus 39 kurang X pangkat 2 dalam kurung 3/2 plus 1/5, 9 kurang 2/5/2 plus C. Ini hasil akhirnya. Kemudian kita lanjut ke integral fungsi rasional atau pecahan dari parsial. Di mana pada soal ini integral X kurang 9 per X tambah 5 X kurang 2 dx. Pertama-tama kita buat persamaan pecahan parsial X kurang 9 per X tambah 5 X kurang 2 sama dengan pertama, kita akan memisahkan pembilang pecahan-pecahan menjadi bentuk nilai A dan B. Bentuk pecahannya A-nya kita buat menjadi X tambah 5 dan B-nya kita buat menjadi X kurang 2. Menjadi X kurang 9 sini. A-nya kita ubah menjadi X dan B-nya menjadi X tambah 5. Kemudian kita cari nilai dari A dan B dengan menggunakan metode substitusi pembuat 0. Jika X sama dengan 2, 2 kurang 9, maka B 2 tambah 5 jadi minus 7. Sama dengan 7B, B-nya sama dengan minus 1. Untuk B. Jika X sama dengan minus 5 dikurang minus 9. Jadi A minus 5 dikurang 2 menjadi minus 14. Menjadi minus 7A kurang A sama dengan 2. Kemudian kita tulis kembali integralnya dengan nilai A dan B yang sudah kita dapat tadi ya. Integralnya yaitu 2 per X tambah 5 minus 1X kurang 2. dx-nya 2 ln integral X tambah 5 ln X kurang 2 plus C. Ini hasil akhirnya. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang pertama, kita faktorkan penyebut. Kita faktorkan penyebut 3X tambah 2X pangkat 2 menjadi X pangkat X pangkat 2 X tambah 2.
Di sini karena ada faktor linear berulang X pangkat 2, linear berulang X pangkat 2 ada 2, maka pembilang pecahannya menjadi 3 bagian, yaitu A, B, dan C. Di sini bentuk persamaan pecahan parsialnya adalah 5x pangkat 2 tambah 3x minus 2 AX-nya, X tambah 2, B-nya X tambah 2, plus C pangkat 2. Kita cari nilai konstanta. Kita cari untuk nilai konstantanya, yaitu untuk X sama dengan 0 menjadi minus 2 sama dengan 2B menjadi B sama dengan minus 1. Kemudian lanjut untuk X minus 2 menjadi 5 dalam kurung minus 2 pangkat 2 tambah 3 dalam kurung minus 2 kurang 2 sama dengan C minus 2 pangkat 2 menjadi 12 4C, C-nya sama dengan 3. Untuk mencari A, kita samakan koefisien X pangkat 2 di sisi kiri dan kanan. Menjadi 5 sama dengan A tambah C. Di sini karena C-nya ada 3, dan A-nya sama dengan 2. Dan A-nya sama dengan 2. A-nya sama dengan 2. Maka kita masukkan ke integral. Kita masukkan dalam bentuk integral. 2/3 minus 1x kuadrat tambah 3 per x tambah 2 dx. Kemudian kita integralkan masing-masing komponen, di mana integralnya 1x pangkat 2 sama dengan 1 per x. Ini untuk komponen integral. Sama dengan 2 ln plus 1 per x tambah 3 ln x tambah 2 plus C. Hasil akhir di soal yang terakhir.